Recording. Sebelumnya saya bacakan aturan untuk webinar kali ini ya. Yang pertama, mohon untuk teman-teman di-mute mic-nya masing-masing, karena supaya nggak mengganggu pemateri nantinya, kecuali pada saat sesi tanya-jawab ya. Mungkin Kak Alif sendiri yang akan menyampaikan, bertanya kepada teman-teman juga, bisa dari dua sisi gitu. Terus yang kedua, harus mengaktifkan video dari masing-masing peserta ya, biar supaya sama-sama menghargai aja gitu materinya. Dan juga nanti ada sesi foto bersama yang akan dikoordinir oleh Mas Sahid ya. Terus yang ketiga, nanti ada absen setelah pemateri selesai memberikan materinya. Namanya jangan sampai typo, soalnya ini nanti buat sertifikat teman-teman gitu. Oh. Nama aku pakai nama pasangan, Pi. Gitu. Kenapa? Nama aku pakai nama nama akunnya pakai nama pasangan, bukan namaku. Nggak apa-apa, nanti kalau di linknya diketik namanya Mbak aja, nggak apa-apa. Nggak pengaruh kok ininya. Absennya itu nanti tulis nama, asalnya dari mana, terus kesan dan pesan juga saran buat acara kedepannya seperti apa gitu. Nanti bakalan ditaruh di chat ya, di chat room nanti ada, langsung diklik aja. Oh, ini laptopku ya apa gitu. Jika nanti kalau udah siap dimulai, bilang aja ya. Kayaknya nunggu Mbak Kirana dulu deh, Mbak. Tadi ada Mbak Kirana, tiba-tiba sekarang udah nggak ada lagi. Sebentar. Boleh, boleh. Lihat, Mbak. Lihat Mbak Kirana. Boleh, boleh.
Hai Mbak Dian. Oke, udah siap semua ya? Iya, kayaknya Mbak Kirana masih di jalan deh Mbak. Mungkin nanti bisalah di itu. Halo Dika. Iya. Oh ini, Iya, Mbak Kirana sudah ada Mbak. Nah, Apa? Monggo sudah ya, dimulai. oke. Kita mulai ya. Ya Mbak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian Purnamasari. Teman-teman bisa panggil Dian. Senang sekali akhirnya bisa bertemu di Zoom ya, dalam acara launching penerbit Pikma, atau bisa disebut Pijar Cahaya Media, yang merupakan penerbit yang bergerak di dunia literasi, yang melahirkan karya dan siap menjaga karya yang lahir dari rasa. Menjadi wadah untuk teman-teman berbagi rasa, berbagi cerita, dan tetap berkarya. Bertepatan pada hari ini, yaitu Hari Kesehatan Mental Sedunia, kita akan menghadirkan pemateri yang pastinya kece abis ya, yaitu Kak Alif Robat. Beliau adalah seorang psikolog, seorang penulis juga. Dia juga motivator humor, yang pasti bakalan asik banget nih. Bertepatan dengan kelas 3M kemarin ya teman-teman, untuk kelas self-love ini, itu berhubungan dengan kelas 3M kemarin yang sudah kita adakan 2 bulan yang lalu, di mana teman-teman sempat mengikuti kelas membaca, mengulas, kemudian menulis novelet ya, yang bocorannya nih dari Kak Dika bakalan rilis bentar lagi nih bukunya, jadi nggak sabar ya teman-teman. Yang pengen tahu kapan rilisnya, di follow akun Pijar Cahaya Media, karena di situ nanti bakalan ada informasi lebih lanjut. Nanti teman-teman saya ingatkan lagi untuk absensinya nanti setelah pemateri ya. Jadi mohon untuk selalu standby. Dan juga nanti bakalan ada 2 hadiah spesial buat teman-teman yang bertanya kepada Kak Alif. Yang pastinya pertanyaan menarik nih yang bakalan dipilih. Dan hadiahnya akan diumumkan di akun Pijar Cahaya Media di Instagram. Langsung saja kita sambut Kak Dika selaku CEO kita, pemilik dari Pijar Cahaya Media. Kak Dika, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Fariha. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia datang di acara launching penerbitan kami, yaitu penerbitan Pijar Cahaya Media, dan sekaligus kelas self-love untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Terima kasih untuk Mas Alif yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kelas ini, dan terima kasih juga kepada yang Mbak Kirana yang jauh-jauh yang sedang lagi riset untuk novel terbarunya, bersedia memberikan support-nya kepada teman-teman. Saya membangun penerbitan ini menjadi wadah resmi untuk teman-teman untuk berbagi rasa, berbagi cerita, dan tetap berkarya. Karena penerbit Pijar Media akan siap menjaga karya yang lahir dari rasa, dan teman-teman tidak perlu ragu bahwa kami akan siap untuk membantu menerbitkan karya-karya kalian. Dan saya juga mau terima kasih kepada Mbak Kirana yang telah memberikan support-nya kepada kami dari dulu, bagaimana tentang menulis, penerbitan, dan lain-lainnya. Dan untuk teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk tim Pijar Cahaya Media, tetap semangat, tetap kompak, dan kita berproses bersama. Semangat tim! Semangat!
Yang terakhir, pesan dari saya, jadilah dirimu sendiri, meskipun orang-orang lain membencimu. Cukup sekian dari kami, maaf apabila ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya. Jadilah dirimu sendiri meski orang lain membenci. Oke, bagi teman-teman yang kemarin belum sempat ikut kelas 3M ya, jangan khawatir karena nanti bakalan ada kelas 3M season kedua, membaca, mengulas, dan menulis. Tapi kali ini kita bukan hanya menulis novelet ya. Kalau yang kemarin kan kita menulis novelet, kalau yang sekarang kita menulis novel. Yang pastinya bakalan dicetak oleh Pijar Cahaya Media. Nah, pasti teman-teman butuh semangat nih. Ada seorang yang istimewa. Beliau adalah seorang novelis bestseller, dan juga seorang writer-trainer, dan juga seorang produser film yang akan memberikan semangat kepada teman-teman supaya mampu dan bersemangat untuk menulis kelas 3M berikutnya. Silakan Kak Kirana Kejora, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi ekraf ya, inovatif. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses. Bismillah untuk penerbitan dari Dika Farika dan tim Pijar Cahaya Media yang akan menerbitkan buku teman-teman idealis tapi realistis ya. Saya bantu backup dari belakang. Mudah-mudahan buku-buku yang diterbitkan nanti bisa terbaca dengan baik, bisa laris dengan konsep writer-trainer pastinya ya. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin nggak begitu kelihatan ya, saya lagi di jalan nih. Saya barusan dan ya intinya barusan mengendap di sebuah candi. Ada 2 candi dan ini nggak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Ketika Dika sudah 1 bulan yang lalu meminta jadwal saya untuk acara ini, saya pun nggak pernah berpikir hari ini harus jalan di sebuah candi yang namanya Candi Jiwa. Ini sesuatu yang ya tidak kebetulan, semua sudah ada masanya ya, gitu kan. Takdir aja hari ini saya dari Candi Jiwa di Karawang ya, Candi Jiwa dan Candi Blandongan di sini, dan saya harus memberi api semangat ya untuk menulis tentang jiwa untuk acara yang istimewa hari ini. Jiwa ketemu jiwa ya. Ya itulah, kalau semua diniatin dengan baik, pasti semesta akan mendukung gitu ya. Dika dan tim selalulah mengupgrade ilmu karena tidak mudah untuk menjadi penerbit. Apalagi penerbit yang khusus menerbitkan buku yang berhubungan dengan kesejatian diri, berhubungan dengan self healing, itu berat, sangat berat. Tapi yang berat itu tidak akan terasa syarat ketika kita selalu bismillah di niat di awal bahwa menulis itu ibadah, bukan hanya indah. Saya sendiri juga berdarah-darah untuk sampai di titik ini. Tidak mudah, tapi juga tidak susah. Ya. Jadi kalau saya mau jujur, 15 tahun lalu saya menulis karena menulis itu obat sakit jiwa, untuk menyembuhkan jiwa kita ketika memang kita merasa banyak sekali kehilangan dalam hidup. Jadi raga, jiwa, intinya 15 tahun yang lalu ada di titik terendah dalam hidup saya. Tapi Allah memberi saya talenta untuk menulis. Self healing itu bisa lewat tulisan, tarian, teater, dan lukisan, nyanyian. 5 seni, 5 karya otak kanan itulah yang akan bisa mampu menyehatkan jiwa teman-teman. Kebetulan saya juga banyak teman-teman psikolog juga bahwa salah satu untuk menyembuhkan diri itu ya 5 tadi. Caranya itu, dan ini dengan adanya Pijar Cahaya Media ini akan membantu teman-teman yang
yang ingin menumpahkan semua kegalauan, kegelisahan, karena ketika menulis itu akan membuat lega, lalu bahagia ketika tulisan itu bisa menghidupi kita. Setialah padanya ketika tulisan itu kita mengabdi pada tulisan, intinya gitu, tanda kutip, mengabdi pada tulisan, tulisan itu akan memiliki roh dan akan menghidupi kita pada nantinya. Kalau saya menceritakan perjalanan spiritual saya selama 15 tahun, bagaimana menghidupi jiwa saya, dan akhir itu mungkin jadi berjiwa ada di sini juga, teman-teman sebagian komunitas Elang Tempur akan tahu juga bagaimana saya bisa, ya intinya bisa di titik yang tadi host bilang ya, bahwa untuk menjadi seorang writerpreneur itu tidak sekedar menulis melegakan, tidak juga. Saya berpikir nanti berharap buku-buku yang diterbitkan Pijar Media itu yang menyembuhkan semua gitu kan. Jiwanya sembuh, yang nulis itu asik, lega, bahagia karena raganya tercukupi dari tulisan itu gitu kan. Jadi saya akan welcome, terbuka dengan teman-teman dari tim Pijar Cahaya Media yang nantinya itu akan berjuang untuk semua, untuk dunia literasi, tapi tidak untuk dirinya sendiri gitu kan. Konsep menjaga karya yang lahir dari rasa dengan tagline seperti itu tuh udah terasa berat, tapi itu akan bisa menjadi sesuatu yang bagi penulis, saya yakin sekali, Pijar Media Cahaya ini dari namanya aja, nama itu doa. Pijar itu ya pijaran cahaya. Jadi saya dalam pikiran saya ketika mendapatkan undangan ini, nama ini adalah doa. Jadi ketika orang membaca Pijar Cahaya Media, orang udah langsung tuh positif ke yang di atas, bahwa semua yang dilakukan oleh penerbitan ini kerjasama dengan siapapun, hasilnya akan bisa menjadi cahaya, menjadi dian bagi semua yang terlibat di dalamnya. Buat apa menulis kalau tidak bermanfaat? Buat apa menulis kalau hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri? Ketika kita mencari obat dengan menulis bermanfaat bagi diri sendiri, kenapa kita tidak tularkan manfaat itu bagi pembaca, bagi orang lain? Jangan menjadi penulis yang egois, jadilah penulis yang peka dan peduli. Maka mudah-mudahan dengan adanya wadah ya, bahwa apa yang dilakukan Pijar Cahaya nanti itu akan menjadi matahari bagi pembacanya, bagi penulisnya, bagi dunia literasi juga, bagi penerbitnya. Berpikirlah bahwa tulisan yang akan ditampung, dirajut para penulis dan dikemas dalam buku dengan konsep writerpreneur nanti akan menjadi matahari bagi pembaca. Gitu ya. Jadi mungkin saya tidak bisa lama-lama karena saya ingin waktu yang singkat ini bisa lebih luas lagi dimanfaatkan para pengisi acara ya. Jadi terima kasih pada semua yang mau hadir, berniat. Niat itu mahal, karena niat itu satu modal utama bagi seorang writerpreneur. Bukan hanya writer ya, tapi writerpreneur. Niat. Kalau yang lain-lainnya itu nomor sekian, tapi utamakan menjaga niat itu yang rumit. Tapi tidak sulit ketika kita sudah, ya bismillah. Ketika memulai itu hal yang paling sulit ketika pertama kali memulai. Tapi hal yang sulit itu akan sudah terlewati kan malam ini dengan launching, dengan peluncuran wadah yang penuh cahaya nanti yang diharapnya akan tambah banyak cahaya dari para tulisan para penulis yang terlibat. Mudah-mudahan bisa berkah ya, dengan berpikirlah bahwa menulis itu indah dan ibadah. Itu aja sih pesan saya. Saya minta maaf dengan posisi saya di jalan, saya memberi masuk di acara ini karena memang ya harus seperti ini. Saya kemarin dari Cirebon baru turun untuk sebuah film ya. Kita tuh bergerak terus. Satu hal yang saya inginkan pesan kepada teman-teman, bergeraklah dengan tulisan.
kemudian berkarya dengan pikiran. Itu konsep seorang writer-planner. Berjalan dengan tulisan, berkarya dengan pikiran. Itu jadi diseimbangkan, idealis, realistis, otak kanan kiri diseimbangkan biar kita bisa hidup. Jadi kemarin saya juga ragu, bisa nggak ya ngikutin acara Dika, karena saya baru turun dari riset di Cirebon 2 hari, malam baru sampai rumah, terus pagi harus jalan lagi untuk riset novel saya. Kalau ngomong berat, novel itu sebenarnya beratnya ya berat di riset sebenarnya, karena ketika kita mau riset, data kita kuat, menuliskannya akan ringan. Jadi pesan saya, menulislah dengan data. Itu ya. Maka tulisan itu akan kuat, tidak akan mudah patah. Oke, segini aja dari saya. Salam ekonomi kreatif ya. Kalau literasi seperti ini ya. Jadi sebenarnya saya sih berharap Pijar Cahaya Media ini memiliki 2 salam ya. Salam literasi, ekonomi kreatif. Oke, selalulah berinovasi untuk dunia literasi Indonesia. Selamat Dika dan tim, tetaplah terbang, karena berpikirlah sekarang itu kalian sudah ada di langit, tapi membumikan karya pada saatnya nanti. Ya, tetaplah membumi. Oke. Salam ekonomi kreatif. Udah, demikian dari saya. Semangat semuanya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Kirana sudah mau menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Ya, mungkin saat ini kita tahu ya bahwa Kak Kirana sekarang sedang dalam perjalanan, bahkan streamingnya di mobil ya. Terima kasih sekali Kak Kirana. Ya. Semangat ya. Terima kasih Kak Kirana, terima kasih. Oke. Buat teman-teman, karena hari ini tema kita adalah self-love, jadi self-love adalah bagaimana cara kita mencintai diri sendiri, dan ini relate banget sama tulisan kita kemarin ya. Benar apa kata Kak Kirana, bahwa kita harus berjalan dengan tulisan dan berkarya dengan pikiran. Sebelum kita memasuki ke acara inti, ada salah satu teman kita. Beliau adalah seorang aktivis dan juga sastrawati, memberikan hiburan kepada teman-teman melalui puisinya. Kita panggilkan Kak Fitria, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Jadi saya akan membacakan sebuah puisi dari salah seorang sahabatnya Rendra. Beliau sering disebut Ali Topan. Di puisi ini bukan tentang self-love, tapi tentang bagaimana harapan beliau agar sastra harus menjadi jawaban atas kekacauan yang terjadi. Kayaknya cukup relate dengan keadaan kita sekarang. Sudah bisa dimulai? Dina, yo, ketemu Dina. Ayo, pada cinta. Ketemu Dina itu. Pada cinta aku bertanya, mengapa benci marak di sini? Kepada doa aku bertanya, mengapa doa marak di sini? Kepada berita aku bertanya, mengapa fakta dikhianati? Kepada sastra aku bertanya tentang kata-kata yang berubah arti. Cinta berbisik kepada sunyi, banyak orang gelap nurani. Doa berpesan kepada sepi, banyak orang berlagak suci. Berita diam tak berbunyi, tanpa fakta ia pun mati. Oh sastra, pancarkan kisah-kisah berani.
tentang seorang penyair dan indahnya misi. Teguh SA 2009. Terima kasih. Udah. Oke, sorry, ke-mute. Terima kasih Kak Fitria sudah memberikan puisinya, sudah membacakan puisinya buat kita semua. Semoga teman-teman setelah ini terinspirasi menulis puisi, menulis sastra yang lebih bagus lagi, supaya bisa diterbitkan nih di Pijar Cahaya Media. Oke, karena kakak motivator kita, Kak Alif, sudah hadir ya. Halo Kak Alif. Halo Kak Alif. Ini teman-teman sudah nggak sabar nih mau ikut kelasnya nih Kak Alif. Oke, Ya. ya. Cek. Dengar suara saya? Ya, kedengeran Kak Alif. Oke, baik. siap Siap. ya. Dengar. Oke, waktu dan tempat kami persilakan ya Kak Alif. Oh ya, berarti yang dipersilahkan waktu dan tempat ya. Saya nggak dipersilahkan. Aduh. Buat Kak Alif dong. Oh ya udah. Oke, baik. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Saya sengaja mengucapkan selamat malam karena selain memang malam, selain itu saya bisa melihat bintang-bintang dari mata teman-teman semuanya. Ya, teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita mulai, saya beberapa waktu kemarin saya diundang sama Mbak Dika ya, Mbak Dika Fariha kalau nggak salah. Untuk Mas bisa boleh minta tolong nggak? Ini ada acara untuk membuka melaunching penerbit tentang materi tentang self love atau bagaimana mencintai diri sendiri. Nah, kebetulan saya alumni dari Psikologi Universitas Airlangga. Nanti akan kita jelaskan bersama-sama ya. Untuk slide dari saya sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan Kak? Kelihatan. Kelihatan ya. Boleh. Nanti teman-teman kalau misal ada chat atau apa boleh ini ya langsung lewat langsung ngechat gitu aja nggak apa-apa ya. Responnya bisa lewat chat juga. Jadi menyalakan suara juga boleh, lewat chat gitu juga boleh. Sebentar. Chatnya. Nah, ini kayak materi bisa di-share ya. Wah, ini belum sudah minta share materi. Ya, ini saya sharekan ya. Ini saya sharekan sambil saya cerita ngomong. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sebentar. Your connection is unstable. Oke, baik. Halo Kak Alif. Halo Kak Alif. Nggak kedengaran suaranya ya? Sinyal kok ya? Alif. Tiba-tiba nggak ada di screen. Coba kita hubungin lagi Kak Alifnya. Iya, kena sinyalnya nih teman-teman. Mohon bersabar sebentar ya. Kita masih coba ulang untuk menghubungi Kak Alif.
Oke. Ternyata masih bermasalah di sinyal ya teman-teman. Buat yang mau absen sekarang, boleh langsung lihat aja di chat sekarang. Sudah ada linknya. Teman-teman bisa di situ untuk nama, asal, alamat asal, kesan, pesan, dan sarannya. Sarannya nanti ke depannya mau dibikin seperti apa acara untuk Pijar Cahaya Media. Dan nanti juga ada kelas 3M ya, teman-teman, untuk kelas 3M berikutnya, season kedua. Kelas 3M season kedua, ini nanti adalah menulis novel selama total kelasnya itu selama 3 bulan. Jadi untuk mungkin beberapa minggu ke depan itu adalah kelas membaca dan juga kelas mengulas. Terus nanti 1 bulan setengah, selama 1 bulan setengah teman-teman akan kita bantu pantau untuk menulis novel. Nah ini Kak Alif sudah masuk lagi ya Kak Alif ya? Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya tadi jaringannya agak agak sempat gangguan sebentar. Nah, Ya, saya lanjutkan tadi ya. Ini boleh dilanjut atau masih Mbak Dian dulu? Boleh Kak Alif, langsung aja. Boleh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, izinkan saya kenalan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi ini nama panggung sebenarnya ya. Nama panggung saya atau yang dikenal tuh Alif Motivamor. Apa itu Motivamor? Motivamor itu motivator humor ya. Nah, mungkin tadi kemarin saya juga ditanya oleh kemarin atau kalau nggak salah pagi itu yang cerita Mas, Motivamor itu apa gitu ya. Motivamor itu motivator humor. Kemudian lanjut saja, ini mengenai sedikit video profil dari saya. Sebelumnya kedengaran suaranya? Suara dari videonya kedengaran? Kedengeran Kak? Kedengaran ya? Oke, baik. Kedengeran Lanjut Kak sebentar ya. Alif. Baik, langsung saya percepat teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tadi nggak kedengeran ya? Suara dari videonya kedengeran nggak? Soalnya tadi kayaknya belum nge-share. Baik, sudah gitu saja ya. Mbak Dian, cek suara dulu, dengar? Kedengeran Kak? Sip. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nama lengkap saya sebenarnya Alif Robat Safi Usrul, ya, agak panjang. Kalau dia mengatakan, apalah arti sebuah nama, bagi saya pribadi, nama adalah doa. Dan mungkin bagi kita semua yang muslim ya, sama ya, nama adalah doa ataupun harapan dari orang tua yang beliau-beliau berikan kepada kita semua. Alif itu artinya yang pertama, Robat artinya sebagian, Safi'u diambil dari kata syafaat, dan surur artinya kesejahteraan. Jadi arti lengkap nama saya adalah sebagian dari orang-orang pertama yang mendapatkan syafaat untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, kemudian di bawahnya ada SPC CHCT. Itu bukan spesialis curhat-curhatan, bukan ya. Maksudnya adalah sarjana psikologi dari Airlangga Surabaya, dan CHCT adalah Certified Hypnotist dan Certified Hypnotherapy. Nah, kemudian channel NLP ya bisa dibaca sendiri ya. Ada di sana panjang. Jadi ada Certified Trainer. Dan untuk teman-teman tadi saya mohon maaf ya kalau masih agak gangguan tadi karena memang tadi habis hujan deras di sini ya. Hujan membasahi bumi, wah, menemani jiwa-jiwa yang sedang sepi. Oke. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya.
Nah, ini sekilas mengenai diri saya. Ada 4 buku yang sudah saya tulis dan 1 buku karya antologi, jadi kumpulan bersama teman-teman saya, dan 3 buku karya saya pribadi. Jadi judulnya ada yang Millennials Begin, membahas tentang fenomena anak-anak millennials yang mungkin 1 baperan, 2 kalau kerja gampang resign, 3 kurang loyal terhadap perusahaan gitu ya, terlalu terbuka. Nah, yang kedua buku yang kedua Tuhankah Engkau. Ini kumpulan tulisan-tulisan dari saya, jadi pemikiran-pemikiran, puisi-puisi itu saya gabung di buku yang kedua. Dan buku yang ketiga, yang ini lanjutannya millennials juga, masih serialnya, sequelnya. Kalau yang pertama tadi millennials yang belum berkeluarga, kalau yang millennials family ini yang ketiga, buku sequel yang kedua ini, dia adalah millennials yang hampir berkeluarga. Ya, nah itu jadi hampir ya pranikah lah ya, atau sudah menikah tapi baru awal-awal. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, kemudian ini sebenarnya yang tadi motivasi umur cuma sudah kita lanjutkan saja. Kemudian pikiran materinya ada banyak. Nah, hari ini kebetulan saya diundang dari Mbak Dika ya untuk mengisi tentang self love atau bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri atau tentang ya mencintai diri sendiri lah ya. Nah, baik, kita akan mulai. Jadi, akan ada 3 bagian yang akan kita bahas, teman-teman semuanya. 3 bagian tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Yang pertama adalah why-nya. Pentingnya mengapa kita harus mencintai diri sendiri. Dan yang kedua adalah what ya, tentang apa itu self-love ya. Itu yang kedua. Dan bagian yang ketiga adalah how to. Bagaimana cara kita untuk melakukan yang namanya self-love. Nah, kita akan mulai dari yang why dulu, yang pertama. Nah, dari yang why dulu. Ini saya nanti minta tolong untuk teman-teman ya, nanti responnya bisa lewat chat ya, biar cepet gitu. Jadi kita ada interaksi. Nah, misalnya, self-love itu sama dengan memanjakan diri sendiri. Benar atau salah? Bisa dijawab lewat kolom chat. Benar atau salah? Self-love itu sama dengan memanjakan diri sendiri. Benar atau salah? Oke, Ahmad Syahid benar. Muhammad Victor Akmaludin bisa jadi. Hasan Syalah. Hasan Syalah, kok saya jadi Syalah gini ya? Jadi Syalah. Namanya Hasan Ilsyad. Oke, salah. Dwi Farika, benar. Ahmad Munib, salah. Apalagi? Bisa. Oh, ini maksudnya bisa ini apa ini? Oh, sangat benar. Mungkin. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi, teman-teman ya. Shop. Nah, contohnya. Contoh self-love itu. Shopping baju baru. Kemudian, selanjutnya. Nah, ini. Ya. Beli kopi kekinian. Nah, kemudian, antri produk baru, entah iPhone, entah apalah ya, yang itu ya, produk yang mahal-mahal. Oke, kemudian bodoh amat dengan kondisi orang lain. Nah, apakah yang saya tuliskan di sini itu sama dengan self love? Jadi self-love itu satu, memanjakan diri sendiri, shopping baju baru, beli kopi kekinian, antri produk iPhone baru, bodo amat dengan kondisi orang lain. Bentar, untuk Mas Ahmad Syahid boleh minta tolong di ini ya, suaranya di mute Mas Ahmad Syahid. Ada gitu Mas. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, dari Mas Muhammad Victor Akmaludin, kalau beli seblak juga bisa. Kan sama-sama memanjakan diri sendiri. Oh ya, bisa ya. Kemudian some is yes, some is not. Oke. Tergantung orangnya. Baik, teman-teman semuanya. Seandainya arti dari self love itu hanya ini. Nah, ini ya maksudnya hanya ini, maka itu salah. Seandainya self love itu cuma dianggap ya self love itu artinya ya cuma memanjakan diri sendiri aja. Contohnya ya beli baju baru, beli kopi yang kekinian, ada yang kopi janji jiwa, kopi janji hati, kopi sakit jiwa, kopi sakit hati, oh enggak ya.
kemudian antri produk iPhone atau apapun, iMac ataupun apapun yang baru lah, gitu. Kemudian bodo amat dengan kondisi orang lain dengan mengatakan, gue kan sayang diri gue sendiri, ngapain gue peduli sama orang lain? Nah, kalau artinya hanya seperti itu, maka itu mungkin kurang tepat. Nah, lebih tepatnya apa, Mas? Nah, lebih tepatnya adalah ini. Self-love itu adalah bagaimana kita menerima dan menyadari segala kelebihan maupun kekurangan diri kita, serta kita mampu mencintai diri kita sesuai porsi. Artinya, mencintainya itu sesuai porsi, tidak yang terlalu mencintai. Kalau terlalu mencintai, nanti jatuhnya bisa jadi 1, egois, 2, sombong. Nah, atau yang ketiga lah, dia terlalu percaya diri. Itu kalau kita terlalu mencintai. Nah, makanya kita mencintai diri sendiri pun itu juga harus sesuai dengan porsinya. Seberapa sih? Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Nah, mengapa kita harus melakukan yang namanya self-love? Ya, mengapa? Gini, akhir-akhir ini memang self-love itu lagi banyak dibahas. Ya, dibahas entah di YouTube, entah di apapun. Apalagi hari ini kebetulan ya, kita sedang memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan tampaknya tanggal ini juga dipilih oleh Mbak Dika untuk launching penerbitnya ya. Tanggalnya bagus loh. 10/10/2020. Ini nggak akan terulang, nggak akan terulang. Besok sudah beda lagi. Ini 10/10/2020. Nah, mengapa sih penting membahas tentang self love? Ya, karena begini teman-teman. Orang kalau dia tidak self love, dia tidak mencintai diri sendiri, maka dia tidak akan tahu kekurangannya maupun kelebihannya gitu ya, kelebihan diri sendiri. Kurang lebihnya dia nggak tahu. Setiap orang kan pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, nggak mungkin ada orang yang sempurna ya. Jadi pasti orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kemudian, seringkali orang itu nanti kalau dia nggak self-love, dia akan terlalu fokus pada kekurangannya. Aduh, aku nggak punya ini ya. Aku nggak kayak dia sempurna banget deh. Misalnya, ngelihat siapa ya? Sebutkan, tolong untuk kaum wanita, sebutkan laki-laki yang menurut Anda sempurna. Bukan sempurna sih, yang idaman lah. Boleh ngomong ya, boleh ngomong, boleh lewat chat, boleh. Siapa? Wahai kaum perempuan, kaum hawa. Lee Min Ho kali, Kak. Lee Min Ho. Oke, Lee Min Ho. Ya, Lee Min Ho. Nah, misalnya kalau terlalu melihat kekurangan tuh gini, kok aku nggak seganteng Lee Min Ho ya? Lee Min Ho tuh bisa ganteng, hidungnya mancung lagi. Ah, kita kan nggak tahu hidungnya itu apakah hidung plastik atau hidung beneran gitu. Ya, oke, dan lain sebagainya lah ya. Rasulullah, wow, ini kalau jawabannya sudah bawa-bawa Rasulullah tuh saya sudah nggak bisa jawab lagi. Ya ampun, saya udah ya. Sudah nggak bisa didiskusikan itu. Kemudian, nggak adalah, karena setiap orang pasti ada kurangnya. Oke, betul ya. Setiap orang pasti punya kelebihan maupun kekurangan. Nah, kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita biasanya akan terlalu fokus pada kekurangan kita. Fokus pada apa yang tidak kita miliki. Nah, kenapa sesuatu itu indah? Karena tidak kita miliki. Misalnya, kita ngelihat teman kita, dia kerjanya enak ya, dapat gaji 20 juta per bulan. Nah, itu karena kita tidak punya gaji seperti itu, misalnya di bawahnya. Tetapi ketika kita mendapatkan gaji yang sama, awalnya mungkin akan terasa luar biasa. Wah, gua dapat gaji 20 juta. Tapi 6 bulan berjalan ya akan biasa aja. Tidak yang lebih, yang wah lagi. Yang pertama tuh, semangat, gaji 20 juta, aku harus semangat kerja. 6 bulan setelahnya ya biasa aja. Nah itu ya, kemudian karena dia terlalu fokus kekurangan, akhirnya dia membandingkan dengan orang lain. Nah kemudian, karena dia membandingkan juga, dia tidak tahu kebutuhan yang tepat untuk dia. Karena dia nggak tahu kalau kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Kan pasti beda orang-orang yang pintar kimia, matematika, fisika dengan orang-orang yang pintar musik, pintar bola, pintar olahraga, dan lain sebagainya, pasti kebutuhannya juga berbeda. Nah, kemudian karena dia tidak tahu kebutuhannya yang tepat untuk dia, nggak tahu kurang lebihnya, dia nggak tahu tempat yang tepat atau tujuan yang pantas untuk dia perjuangkan. Dia misalnya lemah, anggap aja ya, lemah di
hitung-hitungan, tapi dia pengen banget, misal di suatu pengen banget punya cita-cita yang itu fokus ke hitung-hitungan, banyak di hitung-hitungan. Memang bisa sih, bisa, nggak ada yang tidak mungkin. Cuma masalahnya adalah dia akan berusaha lebih keras dibanding orang lain. Nah, jadi masalahnya nanti mau atau enggak dia berusaha untuk itu. Nah, kemudian ini dari Evin Tobing ya, kebahagiaan itu kita sendiri memutuskan, bukan orang lain. Betul sekali ya, Mbak Evi. Mohon maaf, ini Mbak Evi atau Bu Evi ya. Kita sendiri memutuskan, betul sekali. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ketika kita tidak melakukan yang namanya self-love, akibatnya adalah satu, overthinking. Ini seringkali malam-malam gitu mau tidur kepikiran, aduh, aku pengen banget kayak dia. Nah, itu biasanya overthinking ya. Kita terlalu memikirkan, dan kemudian nanti insecure. Dia merasa, aku kayak rendah diri gitu. Dan stres, dan takutnya bisa jadi dia depresi, karena terlalu banyak membandingkan dengan orang lain itu tadi. Nah, selamat buat Anda yang tadi menjawab Limindo ya. Bukan berarti jawaban teman-teman benar ya. Ini cuma gambar slide aja, buat memanjakan yang wanita. Saya tahu yang wanita itu suka lihat Lee Min Ho, makanya saya carikan gambar Lee Min Ho. Nah, oke, Fitri Hamidah, sosial media adalah salah satu yang suka bikin insecure, oke. So, from now, uninstall your Instagram, friends. Ya, memang seringkali itu ya memang benar ya, sosial media seringkali bikin kita insecure. Karena kita ngeliat story teman kita bahagia gitu. Ya balik kayaknya orangnya bahagia, nggak pernah nangis. Jalan-jalan, makan enak. Aduh, sedangkan kita cuma rebahan. Tiduran di rumah, stalking mantan. Ya misalnya stalking mantan atau apalah misalnya seperti itu. Itu yang terkadang membuat kita itu merasa insecure karena kita terlalu membandingkan dengan orang lain. Padahal belum tentu dia seperti itu juga. Bisa jadi waktu dia ngepost foto, dia sebenarnya juga lagi rebahan juga sama dengan kita. Ya, kita biasa aja sama-sama. Cuma yang dipost itu pasti yang bagus-bagus lah. Ngapain dia ngepost yang kurang bagus gitu. Nah, ini yang poin pertama, teman-teman. Self-love itu dimulai dari harus mengenal diri sendiri sebelum melangkah ya. Jadi kita harus tahu diri sendiri kita. Kita tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita. Nah, kemudian apalagi Mas? Yang pertama saya mengenal. Ketika kita sudah kenal, yang kedua adalah kita akan kenal setelah kita tahu kenal diri sendiri ya. Yang kedua adalah kita mengenali kebutuhan kita. Yang mengenali kebutuhan kita, karena kita tahu diri kita siapa, plus minusnya apa, kita akhirnya kenal kebutuhan kita. Dan yang ketiga, akhirnya kita tahu tujuan kita mau kemana. Nah, ini sesuai nih, searah. Ibaratnya kita tuh, kan setiap orang itu kan diciptakan berbeda. Pasti Tuhan juga sudah memberikan bekal yang berbeda-beda. Nah, salah satu tugas kita adalah tahu bekal yang diberikan Tuhan kepada kita itu apa. Mungkin ada orang yang dia bekalnya pintar ngomong. Ada orang yang bekalnya dia pintar hitung-hitungan. Ada orang yang bekalnya dia pintar nulis. Nah, setiap orang pasti akan diberi bekal yang berbeda oleh Tuhan. Nah, tergantung nanti bagaimana kita menemukan bekal kita itu yang mana. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman ya. Misalnya, silakan dijawab. Seandainya kamu jadi salah satu di antara 6 benda ini, kamu yang mana? Ini alat transport, ya anggap aja alat transportasi lah ya, misalnya. Misalnya kamu tahu 6 ini, oke. Skateboard, oke, apalagi? Pesawat, oke. Oke, baik teman-teman. Nah, terserah bagaimana teman-teman mengidentifikasi teman-teman jadi apa. Pertanyaan selanjutnya adalah, seandainya teman-teman yang jadi pesawat dan teman-teman yang jadi skateboard, kebutuhannya sama atau beda yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan sama atau beda? Saya jadi pesawat, dia jadi skateboard, dia jadi truk trailer. Kira-kira kebutuhannya, saya lebih jelas lagi. Kebutuhan bahan bakarnya sama atau beda? Beda.
Ya, kebutuhan bahan bakar ya, kebutuhan bahan bakar. Ya, beda, oke. Beda dong, ya, oke. Nah, pasti beda, teman-teman. Audio. Kenapa? Kenapa Audio. kenapa bisa berbeda? Enggak itu loh. Tolong Mas Afif ya, Afif Aflahul Zahi, boleh Ayo delongin di-mute iki Mas kok piye? suaranya Mas. Cuk. Wih, mau cuk. Ayo aku cuk, dia aku cuk. Mas Afif minta tolong di mute dulu Mas Afif. Ya. Apa Bu? Oke. Oh, untuk hostnya, oke, baik, terima kasih Mas Afif ya. Tolong jangan disentuh-sentuh dulu untuk ini ya suaranya ya Mas. Nggak apa-apa Mas, selama suaranya nggak umum gitu ya. Nah, baik, beda teman-teman ya. Kenapa bisa berbeda? Karena kita tahu diri kita. Aku tahu aku pesawat, makanya aku butuh aftur. Ya bacanya aftur lah ya, bener ya. Misal aku tahu aku itu skateboard, makanya aku butuh manusia yang minum air lah. Aku tahu aku itu trailer, makanya aku butuh solar misalnya. Nah, kita tahu kebutuhan kita setelah kita tahu siapa diri kita. Ya, kalau kita tahu diri kita, maka kita akan tahu kebutuhan kita. Oke, itu dulu ya. Nah, misalnya kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini tadi. Kalau teman-teman tadi pesawat, mungkin butuh aftur. Teman-teman kalau skateboard mungkin butuh air mineral buat minum dan lain sebagainya tergantung tadi yang mana. Kemudian teman-teman semuanya, ketika teman-teman tadi sudah tahu bahan bakarnya apa ataupun kebutuhannya apa, kira-kira tempatnya di antara keenam benda ini sama atau beda? Tempat atau tujuan mereka itu sama atau beda? Tempat mereka beraktivitas lah, sama atau beda? Ya, tempat mereka beraktivitas ya, 6 ini beda. Ya, misalnya kapal, dia tahu aku itu kapal, maka aku harus ada di laut. Aku nggak boleh, bukan nggak boleh ya, aku harus sadar diri bahwa tempatku itu di laut, bukan di udara, dan bukan juga di darat. Begitu pula yang skateboard, tempatku itu ya di jalanan. Nah, misal yang mobil Formula One, tempatku ya di sirkuit. Ya, jadi setiap orang kalau dia tahu siapa dirinya, maka dia kenal siapa dirinya, maka dia akan tahu di mana tujuannya. Dia tahu kebutuhannya dan dia tahu tujuannya. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang berkaitan dengan ini, dunia binatang. Teman-teman pernah dengar cerita? Jadi dulu itu ada telur burung elang yang dia jatuh ke kandang ayam. Kemudian telur itu dielami ya oleh induk ayam. Setelah telur itu menetas, si ayam dididik sama seperti si ayam ya, si elang. Si elang ini dididik sama seperti induk ayam mendidik anak-anaknya yang lain. Jadi perlakuannya sama. Meskipun ketika semakin besar dia itu berbeda, bentuknya berbeda dibanding yang lain, dia tetap berperilaku sama seperti ayam. Kemudian ada satu ekor elang yang datang mengambilnya, ngasih tahu, kamu itu ayam, kamu itu elang, tempatmu itu harusnya kita terbang tinggi, tempatmu bukan di darat, tempatmu bukan yang nyari makan dari sisa-sisa, enggak, kita itu berburu ular atau apa gitu ya. Tapi karena si elang tadi dia ngerasa, enggak, aku ayam kok, dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, aku ayam kok, ya aku di sini, padahal dia itu elang. Gara-gara lingkungan, faktor lingkungan. Dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, kalau membahas ini agak panjang nanti ya, karena nanti hubungannya misal faktor lingkungan tuh dengan misalnya dengan orang tua, dengan teman-teman kita. Karena seringkali yang berat dari anak-anak zaman now adalah membawa beban impian orang tua yang tidak bisa orang tua wujudkan. Ya, seringkali kan begitu. Misalnya kita bilang, misalnya ada di meme itu ada anak tetangga pengusaha sukses gitu. Ibu ataupun orang tua cuma bilang, oh, gitu. Tetapi kalau anak tetangga PNS langsung, itu anaknya dia PNS. Kenapa kamu nggak bisa jadi PNS? Nah, misalnya seperti itu ya. Karena terkadang kita membawa beban dari orang lain yang dia ngerasa itu kita harus mewujudkan impiannya dia. Padahal itu enggak.
kita punya mungkin kita juga punya impian sendiri, tapi di satu sisi kita terkadang juga ini ya itu bukan beban ya, ada doktrin kita harus nurut dengan orang tua. Nah itu agak panjang nanti pembahasannya ya. Kapan-kapan kita bahas lagi mengenai hal itu. Oke, kita lanjutkan ini. Nah, self love dengan kita mencintai diri sendiri maka kita akan lebih bahagia. Nah ini fotonya Lee Min Ho lagi ya. Ya buat teman-teman yang cewek ini terutama biar bisa ngelihat slide-nya dengan senang gitu ya. Saya kalau saya kasih KKI atau bukan mohon maaf ya siapa gitulah ya, itu teman-teman mungkin kurang tertarik, makanya saya kasih ya udahlah yang dianggap ganteng menurut mereka lah ya, Lee Min Ho atau mungkin Nicholas Saputra gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, self love akan menurut lebih bahagia, kenapa? Karena kita lebih tahu dan lebih kenal mana keinginan dan mana kebutuhan. Salah satu masalah di zaman sekarang bagi kita semua adalah terkadang kita belum mengenal mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Seolah-olah semuanya tuh jadi kebutuhan. Aku butuh ini, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Ya. Sayangnya kita nggak punya kantong Doraemon. Ya, kita nggak punya kantong Doraemon, teman-teman ya. Nah, kenapa dengan self-love itu lebih bahagia? Karena kita tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Misalnya, keinginan untuk begadang dengan kebutuhan untuk tidur. Jadi, tubuh kita itu punya hak, ya. Pikiran kita juga punya keinginan. Seringkali, hak yang akan ditunaikan oleh tubuh kita ini terhalang oleh keinginan yang ada di pikiran kita. Misalnya, kita punya hak untuk hidup sehat. Ya, tubuh kita tuh punya hak untuk kita rawat sebenarnya. Tapi kita ingin, pokoknya tiap hari mau makan yang enak-enak, yang mahal-mahal, yang kurang higienis, yang banyak kolesterolnya, dan lain sebagainya. Itu keinginan. Nah, kita lanjutkan yang di ini. Silakan dibedakan, teman-teman. Mana keinginan, mana kebutuhan. Pertama, tidur atau begadang. Yang keinginan mana, yang kebutuhan mana? Oke, boleh dijawab di chat ya, boleh dijawab di chat. Di chat juga boleh. Yang keinginan mana, yang kebutuhannya mana? Tidur kebutuhan, oke. Oke, apalagi? Keinginan mana, kebutuhan mana? Kebutuhan itu tidur, oke. Baik, ya tidur kebutuhan. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Yang kedua, boba atau air mineral. Yang mana yang keinginan dan yang mana yang kebutuhan? Oke. Silakan boleh dijawab ya. Yang mana keinginan, yang mana kebutuhan? Oke, boba keinginan, air mineral kebutuhan ya. Ini jawaban-jawaban ideal teman-teman ya. Saya tahu ini jawaban-jawaban ideal yang seringkali ketika prakteknya itu lebih susah. Bayangkan lagi panas-panas itu, aduh panas, lihat sana ada boba dingin, ada keluar air-airnya gitu, aduh ada embunnya, satunya cuma aqua biasa itu, kita lebih tertarik, aduh boba lebih enak kayaknya. Nah itu realitanya ya, karena ya itu tadi ada ya pertentangan ya antara keinginan dan kebutuhan. Ini kita masih membahas tentang pentingnya ya, pentingnya self love. Nah dengan self love adalah kita tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, ini keinginan air mineral tapi boba lebih menggoda ya. Air mineral memang menawan tapi boba lebih menggoda. Ini apa? Ini kok jadi ke situ ya. Oke. Android atau iPhone? Yang mana yang keinginan, yang mana yang kebutuhan? Oke. Silakan teman-teman. Yang mana yang keinginan dan yang mana yang kebutuhan? Oke. iPhone keinginan. Oke. IP keinginan ya. Nah, lagi teman-teman ya. Android kebutuhan iPhone nggak ingin aku. Oh ya, Mas Ahmad Saidja. iPhone nggak ingin aku, sama Mas. Kenapa nggak ingin? Ya nggak punya uang soalnya gitu ya. Oke. Kebutuhannya sebenarnya komunikasi teman-teman ya. Jadi alatnya ada dua. Kebutuhannya itu komunikasi. Mau beli Android atau beli iPhone itu tergantung yang mana
yang bisa kita beli ya, tergantung jumlah uang yang kita miliki. Nah, ini jujur sekali ya Mas Muhammad Victor. iPhone pengen, tapi dana nggak cukup ya. Tos Mas ya, kita senasib. Oke, lanjut lagi ya. Lamborghini atau mobil pick up? Ayo. Butuh pick up ya. Ini pasti punya usaha ini kalau butuh pick up itu ya. Ya, sebenarnya memang tergantung teman-teman ya, betul ya. Kalau misal teman-teman jadi Hotman Paris gitu ya. Kalau jadi Hotman Paris ya butuhnya Lamborghini lah. Masa ke klien yang seharga miliaran kita pakai pick up? Nah, misalnya begitu. Tapi kalau misal kita punya usaha misalnya ya, peralatan makan, masak, kemudian sawah, pertanian yang membutuhkan pick up, ya kita butuhnya pick up. Ya, jangan Lamborghini dipakai pick up. Seperti itu teman-teman ya. Aku butuh mobil pick up, Lambo mah susah buat pindahan rumah nanti. Ya, karena jalan di Indonesia belum mendukung untuk Lambo ya, Mas. Kalau Lambo nanti kalau jalannya bagus, oke. Kalau jalannya jelek, jedak, aduh biaya perawatannya mahal. Pick up bisa menghasilkan, Lamborghini menghabiskan pick up buat bayar pajak. Oke, betul sekali. Lanjut ya, teman-teman. Rumah atau villa? Yang mana yang kebutuhan dan yang mana yang keinginan? Aku pick up, Lambo belakangan. Aku dua-duanya. Rumah, oke. Rumah atau villa? Mending di rumah, butuh rumah. Villa keinginan. Ya, oke. Rumah kebutuhan, villa keinginan. Ya, terima kasih Bunda Isya. Lama nggak jumpa ya, Bun. Ya, Arif. Oke. Kemudian ya yang sedang merantau ya. KFC atau penyetan atau pecel lele lah ya. Kalau di Jakarta tuh banyak pecel. Sekitaran Jakarta, daerah Jawa Barat tuh mereka menyebutnya pecel lele. Tapi kalau di Jawa Timur penyetan. Nah, silakan. Yang mana yang keinginan dan yang mana yang kebutuhan? Tetap love penyetan, selalu enak penyetan. Berasa banget sambalnya. Oh, ini jadi nggak bahas penyetan ini malam-malam ya. Penyetan aku. Oke, mantep no. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kita sudah self love, kita mampu mencintai diri kita sendiri, maka kita tahu kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Dan tidak selalu, biasanya kan begini. Kalau kita berbicara mengenai keinginan versus kebutuhan, kebanyakan keinginan itu cenderung negatif. Diarahkannya, punya kesan cenderung negatif. Makan yang mewah, yang enak, yang begini, yang beginilah. Kesannya tuh yang cenderung negatif. Sedangkan kebutuhan tuh yang positif tapi lebih ke murah-murah gitu ya. Padahal keinginan dan kebutuhan itu kembali benar yang dikatakan oleh Mbak siapa tadi ya? Mbak Evi Tobing ya kalau nggak salah yang tadi di chat. Semua atau Rafita. Semua itu tergantung tergantung di mana kita, siapa diri kita sudah kenal diri kita atau belum. Nah, kalau kita sudah kenal, kita mampu mencintai diri sendiri, maka kita akan kenal mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, tubuh kita punya hak. Kalau tadi tidur begadang atau minum boba atau air mineral, tubuh kita punya hak, teman-teman. Ya, kalau kita mampu mencintai diri sendiri, maka kita akan mampu sayang dengan tubuh kita. Nah, tubuhku nggak cocok nih kalau tiap hari minum boba, atau bukan karena nggak cocok ya, karena kan dia mengandung gula yang tinggi itu. Nah, kan bahaya kalau nanti gulanya terlalu banyak juga. Nah, takutnya belum-belum nanti sudah terkena diabetes. Apalagi kalau dari dari keturunan atau gen itu sudah ada yang membawa penyakit diabetes juga. Nah, itu yang bahayanya ya. KFC beli goceng juga dapat ya. Ini KFC di pinggir-pinggir jalan gitu ya Mas Victor ya. Ya sama Mas, nasib kita sama lagi Mas. Oke. Nah ini teman-teman yang terkadang kita bingung, makan untuk lidah atau untuk perut. Kebanyakan orang makan itu hanya untuk menyenangkan lidah.
Dia lupa bahwa hakikat dari makan adalah untuk perut. Ya, sini tuh cuma lewatan teman-teman ya. Terkadang kan kita gitu, aku pengen makan ini ya, yang penting enak. Dia nggak tahu apa yang masuk ke dalam tubuhnya itu, yang kasihan itu perut. Misalnya makanya terlalu ini banyak karbohidratnya, terlalu gula atau apalah gitu ya. Itu kan yang kasihan kan perutnya, terlalu pedas misalnya. Sampai misal terkena penyakit di usus, radang lambung dan lain sebagainya. Itu kan kita pengennya kan pedas. Itu kan tapi untuk mulut. Sedangkan yang tubuh ataupun perut butuhkan itu bukan makanan yang terlalu pedas. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mampu mencintai diri sendiri kita akan tahu yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Nah, itu penting teman-teman ya mengenai self love. Kita lanjut teman-teman. Nah, self love akan membuat kita tahu me time. Me time, ada yang tahu me time? Mungkin boleh ini ya lewat chat ya. Me time itu apa? Boleh dijawab. Me time. Apa itu me time? Boleh dijawab teman-temannya, apa itu me time? Waktu untuk diri sendiri dari Mas Muhammad Victor Akmaludin. Oke, good, bagus. Yang lain, apa itu me time? Boleh dituliskan teman-teman ya yang lewat chat. Waktu untuk diri sendiri. Oke, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk diri sendiri. Waktu saya ya gimana Bunda Isya mungkin bisa lewat chat ya Bunda ya karena ini nanti jaringannya dia suaranya putus-putus. Oke. Mbak Dwi Farika untuk diri sendiri. Oke, self love akan membuat kita tahu me time. Apalagi? Waktu untuk merelaksasi dan menenangkan diri. Dari Mas ya, ini mohon maaf Mas atau Pak ini. Ahmad Munib ya, merelaksasi dan menenangkan diri. Oke, jadi gini teman-teman, kita hidup di zaman dimana terlalu banyak hiruk pikuk ya, kita dengar suara banyak sekali. Selain suara yang banyak, mata juga kita dapat informasi banyak sekali. Nah, terkadang kita itu butuh yang namanya me time. Me time adalah benar yang dikatakan oleh Mas Muhammad Victor tadi, waktu untuk diri sendiri. Jadi kita benar-benar melakukan sesuatu yang kita itu ya benar-benar untuk diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Misalnya jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan sendiri nggak jelas, ya keliling-keliling aja. Atau mungkin cuma tiduran, tapi memikirkan sesuatu, berpikiran apa ya misalnya aku tuh orangnya gimana ya, menurut teman-teman aku tuh kesannya bagaimana ya, itu me time. Kita butuh waktu untuk menyendiri. Karena kita nggak selalu hidup bersama orang lain. Kita juga butuh waktu untuk sendiri. Kita butuh jeda, betul ya. Time to healing, betul. Mbak Latifah Mazali, time to healing. Kita butuh waktu jeda, teman-teman. Di antara semua kesibukan kita butuh waktu jeda. Sama seperti saya, mungkin kalau teman-teman sudah pernah sharing maupun training bersama saya, selesai saya training, biasanya saya akan menyendiri. Entah ke kamar mandi, entah cuma diam gitu. Karena saya butuh mengumpulkan energi lagi. Kalau nggak gitu, energi saya habis, teman-teman. Apalagi saya orangnya introvert. Ya, orang-orang introvert itu biasanya butuh waktu menyendiri lebih banyak dibanding orang-orang ekstrovert. Orang-orang ekstrovert itu dia senang kalau ketemu dengan banyak orang itu senang, dia semangat sekali. Tapi introvert, ya dia tetap senang, tapi dia butuh waktu beberapa saat untuk dia beristirahat, mengumpulkan energi kembali. Nah, dengan self-love akan membuat kita tahu me time. Karena kita tahu kan, kita mencintai diri sendiri. Akhirnya kita tahu, oh aku butuh waktu untuk me time. Jadi ketika ada orang, misalnya, bantuin gua dong, mohon maaf ya, bentar banget. Aku mau me time. Jadi kita pun terkadang juga harus tahu bahwa ketika orang meminta me time, itu artinya dia sedang ingin memberikan jeda untuk tubuhnya, ataupun untuk dirinya lah, untuk kesehatan mentalnya. Mungkin dia sudah terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Terkadang kesalahan kita adalah memaksa orang untuk mengerti kita. Aku nih butuh, aku nih butuh, aku nih butuh. Padahal dia juga punya hak untuk menolak, atau mungkin dia punya hak untuk, bentar deh, gua istirahat bentar aja. Setengah jam aja tungguin gua. Misalnya seperti itu. Nah,
menyediakan waktu untuk diri sendiri. Ya, betul. Kemudian, me time akan membuat kita lebih rileks, santai, mindful, dan lebih bahagia. Ya, karena kita bisa berkontemplasi, kita bisa berintrospeksi apa yang terjadi dengan diri kita saat ini atau kemarin atau ya tujuan-tujuan kita mendatang. Dengan kita me time itu kita irama tubuh kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau pengen semangat ya bisa semangat gitu ya. Pengen santai ya santai gitu, slow gitu. Ya, itu me time, teman-teman. Kalau kita tahu mencintai diri sendiri, kita akan tahu me time kita itu kapan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, gini teman-teman. Kalau kita lebih bahagia, orang bahagia itu punya resiko 22% lebih rendah untuk kena penyakit jantung. Nah, ini orang bahagia ya. Jadi kalau orang bahagia tuh, ya karena dia bahagia, dia selalu bahagia ya. Tawa, santai, slow gitu ya. Dan, tapi nggak selalu yang slow gitu ya, enggak lah ya. Intinya bahagia kan muncul dari dalam diri sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Meskipun orang lain bisa ya, bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita, tapi yang paling menentukan bahagia atau tidaknya kita adalah diri kita sendiri. Nah, kalau dulu orang Jawa tuh pernah mengajari seperti ini. Ya, ojo kagetan, ojo gumunan. Ya, jadi selalu bahagia aja, jangan terlalu gampang kaget. Maksudnya kaget tuh kayak ini ya, shock gitu. Kurang siap dengan perubahan dan apapun lah dengan hal yang terjadi atau yang mungkin yang lain sebagainya. Kemudian filosofi yang kedua ada ojo gumunan, jangan terlalu heran dengan sesuatu, nanti overthinking, nggak bahagia. Ya, kalau tadi disinggung media sosial membuat kita lebih bisa membuat kita lebih insecure, itu juga benar. Tadi sudah sempat kita bahas, terutama mungkin Instagram. Ya, apalagi kalau sekarang itu ada aplikasi yang lebih entah ya, sebenarnya tergantung penggunaannya. Cuma saya merasa agak gimana gitu ya, TikTok itu terutama lebih gimana gitu ya. Karena kita di sana hanya disuguhi oleh materialistis semua. Sesuatu yang hanya bisa kita lihat. Misalnya kita lihat, wah orangnya ganteng ya, wah orangnya cantik ya, wah dia punya mobil ya, wah rumahnya bagus ya. Terkadang kan itu, rumah baru cek, ataupun iPhone baru cek. Nah, biasanya kan seperti itu. Itu yang terkadang membuat orang kalau melihat, dia akan merasa insecure, aku nggak punya ya, aku belum sampai di titik itu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman ya, mengenai pentingnya kita self-love. Jadi kalau kita urut tadi adalah, mengapa self itu penting? Karena dengan self-love, kita akan tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah, masalahnya adalah seringkali orang itu tidak mau mengakui kekurangannya. Dia merasa, enggak, aku enggak seperti itu kok. Nah, misalnya seperti itu. Dulu saya pernah, teman-teman, jadi saya kan orangnya introvert. Dulu itu saya berusaha menolak atau denial. Saya tuh selalu merasa bahwa, enggak, saya itu ekstrovert. Jadi dalam setiap tes psikologi, psikotes yang saya lakukan, saya selalu memanipulasi hasilnya. Saya bisa manipulasi hasilnya, yang mungkin saya kepribadiannya mungkin introvert. Tapi di sana tuh saya coba biar kepribadian saya jadi ekstrovert. Saya masih menolak waktu itu. Tapi lama-kelamaan saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri, dan saya, ya ini saya, dan ini yang Tuhan ciptakan mengenai diri saya. Saya adalah orangnya introvert, dan saya mulai menerima itu. Nah, setelah saya menerima itu, saya merasa, ya saya lebih bahagia. Ya, karena saya sadar kekurangan saya itu apa, dan kekurangan saya yang lain misalnya ini psikomotor ya, motorik saya itu agak lemah dibanding orang lain. Nah, motorik orang lain itu misalnya main gitar tuh dia bisa cepet banget, kalau motoriknya bagus tuh dia latihan gitar tuh baru sebentar tuh langsung bisa. Tapi kalau orang motoriknya lemah, dia latihan berbulan-bulan juga gitu-gitu terus. Ya kayak saya gini nggak bisa-bisa, karena motoriknya lemah. Jadi pergerakannya ini dia agak lemah. Tapi ada juga orang yang dia motoriknya kuat, tapi secara kognitif dia juga mungkin kurang dibanding orang lain. Jadi diajak mikir tuh males. Aku mau mikir, wis pokoknya kerjaku apa pokoknya. Aku nggak mau mikir, males aku. Nah, ada juga orang yang seperti itu. Ya.
Nah, terkadang orang adalah dia denial atau menolak. Misalnya dia tuh orangnya nggak suka mikir, tapi dia merasa enggak, aku pintar kok, aku pintar berpikir. Nah, terkadang seperti itu. Ya, kita terkadang denial atau menolak kekurangan kita. Padahal salah satu kunci kebahagiaan atau self love itu mencintai diri sendiri adalah kita tahu kekurangan kita dan kita menyadari itu. Jadi bukan cuma tahu, tapi kita sadar dan kita menerima. Itu ya. Kemudian lanjutkan. Nah, self love akan membuat lebih percaya diri dan mengurangi membandingkan dengan orang lain. Karena kita sudah sadar kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Akhirnya kita berhenti membandingkan. Bukan berhenti sih, ya membandingkan, cuma nggak terlalu banyak. Jadi kalau nggak yang terlalu biasa, bentar-bentar membandingkan, nggak. Ya kita ada kalanya membandingkan, tapi ada kalanya juga nggak. Karena kalau kita terlalu sering membandingkan, jatuhnya seperti tadi ya. Jatuhnya, aduh, nanti malah kitanya yang merasa insecure, kitanya merasa rendah diri. Enggak, aku nggak level sama dia deh. Dianya begini. Nah, akhirnya seperti itu. Dengan self-love, kita akan lebih mengurangi dalam aspek membandingkan. Nah, ini teman-teman ya. Seringkali ketika kita membandingkan, justru yang muncul itu bukan memotivasi kita, tapi malah membuat kita rendah diri. Lihat di Instagram, niatnya sih, kenapa kamu lihat dia postingannya dia yang mungkin dia pamer barang-barang bagus. Lewat mulut kita bilang, aku pengen termotivasi aja kayak dia. Nah, padahal dalam hati dia mengatakan, dalam hatinya dia, aduh, kok aku nggak bisa ya kayak dia. Akhirnya malah kepikiran, aduh gimana ya caranya aku kayak dia. Ujung-ujungnya temannya curhat ke temannya bilang, udahlah ngepet aja lah. Main dukun lah, oh enggak ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini teman-teman ya, pesannya yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada manusia yang sempurna. Mereka terlihat wah karena kita tidak tahu kekurangannya. Jadi memang tidak ada manusia satupun yang sempurna, teman-teman. Kenapa orang lain terlihat wah? Itu karena kita tidak tahu kekurangannya. Dan memang karena setiap orang juga tidak ingin menunjukkan kekurangannya. Pasti semua orang inginnya menunjukkan kelebihannya. Kita pun mungkin kalau kita memposting sesuatu, itu orang lain bisa jadi merasa, kok dia seperti itu ya, kok dia lebih dari saya ya. Sama seperti ketika orang lain memposting sesuatu, kita bisa jadi juga merasakan hal yang seperti itu. Hal yang kok dia seperti itu, kok dia lebih wah ya, kok dia lebih begini-begini ya, kok aku gini-gini aja ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita harus mulai menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Orang lain terlihat wah karena kita tidak tahu kekurangannya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang kedua. Tadi mengenai pentingnya self-love. Kenapa self-love mencintai diri sendiri itu penting? Karena tadi kita tahu kekurangan, kita tahu kelebihan, dan lain sebagainya yang sudah banyak kita bahas. Nah, kita akan membahas mengenai what, mengenai self-love dari definisi dan banyak teori yang akan berkaitan dengan self-love. Tetapi, karena waktunya sudah habis, ya karena memang sudah malam juga dan ini ya waktunya nggak cukup ya, jadi kita lanjut lagi kapan-kapan ya. Silakan boleh undang saya lagi dengan suasana yang mungkin lebih menyenangkan, karena tadi mohon maaf banget ya karena suasananya di sini juga kurang kondusif karena tadi habis hujan deras dan juga sempat agak lampu mati tadi. Nah, harapan saya adalah semoga apa yang sudah saya sharingkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman juga dapat sesuatu. Dan saya sekarang ini membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya sesuatu atau mau sharing sesuatu boleh lewat kolom chat, boleh ini ya langsung ngomong ya, langsung ngomong juga boleh. Nah, waktunya singkat saja tetapi teman-teman ya. Oke, silakan yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Dari Latifa Mazali. Oke, Lina. Ya, keudahan Kak ya. Kapan-kapan dilanjut ya. Ini saya juga mohon maaf ya, kurang maksimal sebenarnya. Saya dalam menyampaikan, saya sadar juga kurang maksimal.
Karena tadi agak ini gangguan juga. Oke. Tanya boleh di chat, Kak. Boleh, boleh. Sebentar, ini siapa yang berbicara ya? Mbak Latifa Mazali. Oke, boleh. Oke, silahkan, Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Alif yang udah menyampaikan materi yang sangat biasa. Di sini tadi saya tangkap bahwa self-love itu adalah ketika kita sadar dan menerima kekurangan kita. Apakah cuman sampai sebatas sadar lalu menerima? Apakah tidak ada kelanjutan, yaitu mengubah kekurangan tersebut? Nah, jika ada, saya mau minta contoh dari Kak Alif, apa kekurangan, satu saja apa kekurangan yang sudah Kak Alif sadari dan sudah diubah. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Latifa Mazali ya. Gini Mbak, kenapa saya menekankan di menyadari dan menerima dulu? Karena banyak orang yang belum menerima kekurangannya. Atau ya belum menerima sisi kelemahannya lah ya. Karena banyak kita yang merasa seperti kita merasa kita itu orangnya wah, kita itu spesial, padahal ya kita juga pasti punya kekurangan. Kayak saya tadi cerita, kekurangan saya adalah motorik saya itu agak jelek dibanding orang lain. Makanya ketika olahraga saya nggak bisa, susah ya. Saya bisanya cuma lari, itu pun juga kalah dibanding teman-teman yang lain. Ya, main gitar yang membutuhkan pergerakan ini jari cepat itu saya juga nggak bisa. Sudah latihan berbulan-bulan, ya gitu-gitu aja. Tapi saya menyadari bahwa Tuhan itu mengkaruniakan kognisi yang lebih, ya maksudnya kepada saya untuk berpikir. Makanya saya mencoba menuangkan pikiran-pikiran saya ke dalam tulisan. Nah, muncullah buku-buku itu tadi. Jadi saya nggak terlalu fokus kepada bagaimana sih cara saya agar bisa main gitar yang bagus kayak teman-teman saya, bisa olahraga yang keren kayak teman-teman saya. Padahal laki-laki yang keren itu biasanya satu, ya dia bisa olahraga. Nah, yang dianggap wah itu pokoknya cowok bisa olahraga lah. Yang kedua dia pintar main musik. Nah, masalahnya saya tuh nggak dua-duanya. Nah, saya menyadari, wah saya nggak bisa dua-duanya ini. Jadi saya nggak bisa berharap bahwa saya harus main basket di tengah kemudian disorakin banyak, oh ayo Alif, nggak bisa, itu sudah nggak bisa. Ya, nggak bisanya memang karena saya menyadari bahwa nggak bisa karena saya menerima dan saya yang gini, menerima dan ya sudahlah, saya fokus ke kelebihan saya, bukan yang saya menerima kekurangan saya, kemudian aku harus bisa, aku harus melawan. Oke, itu pasti bisa. Hanya saja usaha saya pasti akan jauh lebih keras dibandingkan orang yang sudah punya bakat atau kelebihan di sana. Nah, kekurangan kita, kalau kita punya kekurangan dan kita mau mengubahnya, itu bisa. Tapi usahanya akan jauh lebih keras dibanding orang yang sudah punya kelebihan di sana. Contohnya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kalau kita tahu secara, ini mungkin buat teman-teman yang laki-laki ya, secara bakat, yang paling membawa bakat bermain sepak bola adalah Lionel Messi. Messi itu latihan sebentar aja, dia udah bisa main bola. Karena bakatnya ada di sana. Sedangkan Ronaldo itu, kalau teman-teman, mungkin ini yang teman-teman cewek yang belum tahu ya, Ronaldo itu latihannya dia jauh lebih keras daripada Messi. Misal latihan di klubnya itu mulai jam 9, itu dia jam 6 sudah datang, dan dia sudah berlatih keras. Karena dia sadar mungkin itu bukan bakatnya dia. Dia dilahirkan bukan untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Tetapi karena kita tahu bagaimana cara dia mengubah kekurangannya itu, akhirnya dia bisa menjadi pemain sepak bola yang meskipun seandainya Lionel Messi itu melakukan hal yang sama, Messi akan pasti jauh di atas Ronaldo. Itu pasti. Secara tubuh, secara pergerakan itu Messi lebih bagus. Nah, jadi mengenai pengubah tadi Mbak Latifah ya, kalau saya apa ya yang saya ubah ya? Saya merasa menerima kekurangan saya ya sudah. Gitu. Saya nggak ingin mengubahnya, tapi saya fokus ke kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Nah, kelebihannya adalah lewat kognisi tadi, saya menuangkan lewat tulisan-tulisan. Dan juga mungkin kelebihan yang kedua adalah dari segi berbicara, itu meskipun
belum seberapa bagus lah ya, belum seberapa bagus lah saya ngomong tuh, masih agak belepotan dan juga terkadang pikiran saya loncat-loncat, akhirnya omongan saya juga ikut loncat-loncat. Tetapi saya merasa ini salah satu kelebihan saya dibanding orang lain yang mungkin belum memiliki kemampuan berbicara yang sama dengan saya. Dan kelemahan saya yang satunya adalah kalau saya ngomong itu cepat banget. Terkadang bagi orang yang berpikirnya agak lama dan kan orang itu ada gaya belajar ada 3 ya, visual, auditory, dan kinestetik. Orang-orang visual tuh ngomongnya cepat, nah kayak saya gini ngomongnya cepat. Nah biasanya akan bermasalah ketika berhubungan dengan orang-orang kinestetik yang berbicaranya dia agak lambat. Itu tuh akan teman-teman temui biasanya dalam acara-acara yang ada pejabat. Nah bapak ibu pejabat tuh biasanya kalau ngomong tuh lama gitu ya, sambutan aja 15 menit, padahal ngomongnya cuma itu, muter di situ aja, tapi ngomongnya lama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkadang seperti itu juga. Nah, jadi saya mohon maaf ya kalau mungkin kurang jelas karena mungkin gaya bicara saya juga agak cepat. Mungkin besok-besok agak silent lah ya, cara bicara saya. Itu ya Mbak Latifah Mazali ya. Mungkin itu yang ingin saya ubah Mbak. Memang agak susah sih Mbak mengubah ini gaya bicara saya. Yang bukan gaya bicara, kecepatan bicara. Agak sedikit melambat temponya. Tapi ya akan saya usahakan. Karena saya kan berhubungan dengan banyak orang nih. Contohnya kayak seperti ini. Oke, gitu ya Mbak Latifah ya. Atau Baik, ada tanggapan lain Mbak? Ya baik, terima Ya, kasih sama-sama Mbak banyak. Latifah. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Latifah. Kemudian ada ini. Siapa lagi ini? Apa trauma dari masa lalu juga sebuah kekurangan? Sering merasa nggak percaya diri karena tiba-tiba berhalusinasi di tempat umum. Dan banyak yang nggak bisa menerima saya. BTW, Om, aku cewek. Mohon maaf, saya bukan Om. Saya masih Mas. Ya, jangan panggil saya Om. Ya, trauma dari masa lalu juga bisa gini. Trauma itu bukan kekurangan teman-temannya, karena setiap orang hampir setiap orang ya pasti punya trauma dengan masa lalunya. Itu mungkin bukan kekurangan, tapi lebih bagaimana kita menerima trauma itu. Kemudian kalau bisa, nah biasanya kalau trauma itu apalagi kalau berdampaknya agak berat ya, kalau bisa kita ubah. Nah, ubahnya bagaimana? Ya pasti agak panjang prosesnya ya. Kayak saya aja trauma ini di apa? Teman-teman tahu angsa kan ya? Dikejar angsa dan digigit itu trauma banget buat saya. Itu traumatis banget waktu saya TK lagi jalan tiba-tiba ada angsa yang kepalanya awalnya gitu kemudian digigit. Seret mengejar. Aduh. Itu saya lari dan dia semakin berlari juga mengejar saya dan menggigit saya. Itu traumatis. Sampai sekarang setiap saya ketemu angsa itu bawaannya sudah deg 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 gitu. Hati sudah deg-degan. Apakah ini cinta? Enggak, itu bukan cinta, tapi itu mau dikejar angsa. Nah, itu yang saya sadari. Kemudian yang saya lakukan adalah terkadang saya juga harus melawan itu. Jadi saya lebih tenang. Ada angsa mendekat, saya tenang, saya kasih kaki saya ya, kaki saya mendekat. Hush, gitu aja. Nah, itu teman-teman ya. Mbak, siapa tadi? Saya nggak tahu ya Mbak, tapi namanya Muhammad Victor ini, saya bingung. Ya, jadi trauma itu bisa kita ubah. Asalkan kita terima dulu bahwa, oke, ini aku punya pengalaman traumatis ini. Nanti biasanya teknik-tekniknya itu akan ada ketika kita membahas tentang hipnotis, hipnoterapi, NLP, itu akan ada muncul teknik-tekniknya. Bagaimana mengubah pengalaman-pengalaman traumatis masa lalu digabungkan dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan di saat ini atau di masa yang lain. Atau di sebelumnya lah misalnya. Jadi kita menghack pikiran bagaimana pikiran yang tadi awalnya trauma menjadi enggak. Nah itu. Terima kasih ya untuk Mbak, saya nggak tahu namanya karena namanya Muhammad Victor. Oke, bawahnya. Kak mau nanya, cara biar kita tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita itu dengan cara hal apa sih Kak? Aku sering insecure, tapi pas kekurangan dan kelebihan saya nggak tahu. Ya memang teman-temannya. Terkadang kita punya cermin itu juga susah untuk bercermin. Ya, maksudnya susah itu kita butuh orang lain untuk menilai kita. Bukan berarti kita nggak bisa menilai kita, enggak. Tapi terkadang menilai diri sendiri itu juga memang agak lebih susah dibanding kita menilai orang lain.
Kalau menilai orang lain kan gampang. Lihat deh, sok banget tasnya bagus, pamer, julidnya muncul gitu. Tapi kalau kita menjuliti diri sendiri kan susah gitu. Tapi kalau menjuliti orang lain tuh gampang. Nah, kita boleh minta bantuan ke orang lain. Ini ada pembahasan tentang ini nanti di Johari Window. Kapan-kapan lah kita bahas. Apa yang orang lain tahu, yang kita nggak tahu. Apa yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Apa yang kita tahu dan orang lain tahu. Dan apa yang kita dan orang lain sama-sama nggak tahu. Nah, kita bisa minta feedback ke orang lain. Mungkin ada orang yang dekat dengan kita minta feedback. Yang kira-kira itu baik dengan kita. Ada orang yang kira-kira dia biasa aja dengan kita. Ada orang-orang yang kira-kira dia mungkin kurang, kita nganggapnya dia kurang suka dengan kita. Nah, kita boleh tanya ke mereka, aku tuh gimana sih? Atau bisa lewat chat atau apapun lah. Itu sebagai salah satu media kita untuk mendapatkan penilaian dari online. Atau teman-teman kalau mau lebih gampang, bikin form. Bikin form, tulisannya begini, kesanmu terhadap seseorang bernama, misal terhadapku, kemudian dalam kurung nama ini adalah, nah itu kirimkan ke teman-teman yang lain. Tolong diisi ya, jangan kasih identitas. Nah, itu membantu juga, biar kita juga ini ya, introspeksi. Terkadang memang yang susah itu introspeksi. Bahasa Islamnya tuh muhasabah. Nah, itu. Kita seringkali fokus melihat orang lain, sehingga kita lupa introspeksi dengan diri kita sendiri. Gitu ya. Dan Mas, bagaimana menghadapi seorang anak yang menganggap orang tuanya saingan? Ini bagaimana ini? Orang tua saingan ini saingan bisnis atau apa ini maksudnya ya? Atau sebenarnya jika SDA ortu yang menganggap, jika ada orang tua yang menganggap anaknya saingan, apakah ini termasuk penyakit psikis? Ini tampaknya harus ada ini ya, komunikasi lebih dekat ya, komunikasi lebih dekat dengan orang tua dulu, antara anak dengan orang tua. Bukan penyakit psikis itu bukan penyakit psikis ya. Karena mungkin kita merasa pada satu titik yang sama. Bahkan di teori psikologi itu ada yang namanya Oedipus kompleks. Nah, itu yang gini. Jadi anak ketika dia menjelang usia-usia di mana menjelang dia bukan dewasa sih, menjelang dia remaja lah. Itu kalau anak laki-laki akan merasa bahwa dia harus mendapatkan cinta ibunya lebih banyak daripada bapaknya mendapatkan cinta ibunya. Nah, dia cemburu dengan bapaknya yang terlalu dekat dengan ibunya. Nanti itu teman-teman akan tahu itu kalau teman-teman boleh dicari Oedipus kompleks gitu ya. Itu teori psikoanalisis. Psikoanalisa nanti itu ada. Jadi kita sendiri terkadang juga punya cemburu dengan orang tua. Jadi anak laki-laki kan gini. Cinta pertama anak laki-laki adalah ibunya. Dan cinta pertama anak perempuan adalah bapaknya. Kan terkadang ya memang nggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan kan begitu. Akhirnya ketika ada figur orang lain yang lebih dekat dengan ibunya, walaupun itu bapaknya sendiri, dia akan cemburu. Begitu juga anak perempuan. Ketika ada figur orang lain yang lebih dekat dengan bapaknya, meskipun itu ibunya sendiri, dia juga bisa muncul perasaan cemburu. Nah, gitu. Jadi itu bukan penyakit psikis, teman Mbak Dewi Syahidah ya, Mbak atau Ibu ini. Nah, mungkin bisa dikomunikasikan saja dengan entah anaknya, dengan orang tuanya. Oke, Maria Goretti. Wah, ini Nike ini Maria Goretti. Izin live dulu ya, Kak. Oke, boleh. Ini terakhir ya dari Mas Ahmad Syahid, karena sudah lebih ini waktu saya, sudah jam 8:30 lebih. Terakhir, gini, sebelum saya menjawab, saya juga minta teman-teman memberikan ini ya, feedback kepada saya, evaluasinya kepada saya, sharing saya seperti apa, misalnya kesannya bagaimana, Mas Alif tuh gini, mungkin sudah bagus tapi kurang ini, atau Mas sudah bagus, Mas sudah keren, Mas kapan bisa ngundang Mas lagi, nah dan lain sebagainya lah. Saya minta tolong ya, boleh berikan feedback kepada saya, dituliskan lewat kolom chat, sambil saya baca punyanya Mas Ahmad Syahid, dan saya akan coba jawab. Oke, yang lain boleh minta tolong banget ya, diberikan feedbacknya sebagai bahan evaluasi diri saya juga. Saya tidak bertanya ke Alif, setiap orang ada batas-batas kemampuan. Kadang kita sudah berusaha yang terbaik untuk orang lain, tapi orang lain masih memandang kita masih kurang. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Apakah kita harus ambisi memperbaiki di luar kemampuan, atau bersikap seadanya saja, tapi biasanya malah bikin jadi stres karena apa yang kita berikan masih belum terpenuhi ke orang lain.
Nah, ini biasanya tergantung dulu nih ya Mas Ahmad Said ya. Kita kerja dalam posisi ya, ini dalam posisi kerja atau dalam hubungan pertemanan. Kalau posisi kerja, namanya profesionalitas biasanya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berusaha memenuhi tuntutan dari perusahaan atau organisasi. Karena memang itu kerja ya, sudah dunianya sudah dunia profesional lah. Tapi kalau dalam dunia pertemanan, mungkin kalau kita sudah kenal batas kemampuan kita, itu akan lebih enak. Karena kita bisa bilang ke orang lain, sorry ya, kayaknya aku belum sanggup deh. Atau misalnya, gue butuh bantuanmu nih kalau harus nyelesain ini. Gue sih bisa, cuma kayaknya lebih bagus kalau ini ya lu bantuin gue, atau ya itulah ya. Nanti itu kalau dalam hubungan pertemanan. Tapi kalau dalam hubungan perusahaan, terkadang perusahaan ya bilangnya kamu harus begini ya, ya begitu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Nah itu ya. Jadi ada hubungan antara, tergantung dulu nih mana, apakah itu berdasarkan hubungan profesional, di mana kita dituntut untuk bisa seperti itu, atau hubungan yang ya biasa aja, hubungan pertemanan. Karena hubungan profesional itu seperti rumah sakit meminta kepada dokter, seperti atasan meminta kepada bawahan. Itu kan profesional. Dalam artian itu kerja. Ada konsekuensi di sana. Entah konsekuensinya nanti bonus, entah konsekuensinya nanti tidak gaji dikurangi, entah konsekuensinya dan lain sebagainya. Selalu ada konsekuensi dalam dunia profesional. Tapi kalau dalam dunia pertemanan kan nggak ada konsekuensi yang sangat mengikat ya. Nah itu yang, karena nggak ada konsekuensi yang sangat mengikat itu, akhirnya kita bisa lebih terbuka dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang berkaitan dengan diri kita tadi. Nah, baik, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sharingkan, dan saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Untuk feedbacknya boleh minta tolong di ini ya, di lewat kolom chat ya, feedbacknya bisa disampaikan di lewat kolom chat dari Mbak Kak Dian. Kalian Kak, mungkin next ada kelas lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Dian, dan saya juga mohon maaf ya kalau mungkin kurang maksimal. Bisa lebih maksimal kalau nanti ini ya, COVID-nya, semoga COVID-19 segera usai. Nanti kita bisa lebih, kalau ketemu tuh memang kan lebih enak ya, feel-nya juga lebih dapat. Kita banyak permainan, banyak games-games. Nah, itu mungkin Bunda Isya juga tahu lah itu. Bunda Isya juga tahu yang sudah pernah training maupun sharing offline, ketemu langsung dengan saya ya. Kemudian Mbak Mia Mulyani atau Ibu ya, Mas Alif sharingnya nyaman, mudah dipahami, saran-saran dan motivasinya juga bagus, bahasanya mudah dimengerti, pokoknya the best effort Mas Alif ya. Terima kasih banyak dari Mbak Dewi Syahida. Terima kasih Mas Alif, terima kasih banyak juga ya. Baik, terima kasih banyak juga teman-teman, karena waktunya juga sudah sangat berlebih juga. Saya mohon maaf dan undur diri. Terakhir saya ada pantun, tolong dijawab dengan kata cakep. Boleh di-on-kan semua untuk ini ya, untuk mic-nya. Boleh di-on-kan semuanya dulu. Nanti tolong dijawab dengan kata cakep. Tes. Oke, sudah ya. Tolong dijawab dengan kata cakep, teman-teman ya. Oke, saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati dan juga pikiran teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun. Tolong dijawab dengan kata cakep. Ya, buah duku, buah durian. Cakep. Ya, manggis, buah rambutan. Cakep. Itu semua buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya. Nah, terima kasih Mas Alif. Terima kasih. Udah serius. Wah, jadi itu ya teman-teman, tadi penjelasan dari Kak Alif sangat menginspirasi sekali, sangat membantu kita dalam memahami tentang self-love. Cuman masalahnya kita mungkin terkendala waktu ya. Mungkin lain kali Kak Alif kita bisa mengundang lagi. Kak Dika gimana? Nanti diundang lagi ya Kak Alif ya. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Alif sekali lagi sudah mau diundang ke acara Pijar Cahaya Media. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang bisa lebih bersabar, bisa lebih menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Amin, amin. Amin. Terima kasih banyak. Saya izin live ya.
Ya, terima kasih. Oke. Oke, teman-teman. Masih ada waktu ini buat absen ya. Absennya ada di kolom chat. Di situ ada nama, ada tempat tinggal, tempat asal, terus ada email juga. Nanti sertifikatnya kita kirim ke email yang ada di situ. Jadi minta tolong teman-teman diisi, jangan sampai typo ya, nama juga jangan sampai typo, soalnya ini pengaruh sama sertifikat. Gitu. Ya, Kak. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Sudah ada Kak Dika? Di absen Kak Dika? Linknya tolong Kak Dika dikasih lagi mungkin. Oke, tuh linknya sudah ada ya teman-teman di chat room, bisa langsung diklik, ditulis. Ya itu. Udah ya. Ada pengumuman lagi untuk kelas 3M season kedua ya teman-teman. Untuk kelas 3M season kedua, ini kita mulai pendaftarannya mulai tanggal 15 sampai 28 Oktober. Mungkin bisa dicatat buat teman-teman yang berminat untuk ikut kelas ini. Membaca, mengulas, dan menulis novel. Mungkin di grup dikasih lagi infonya di grup di WAG. Kalau info nanti akan ada info tambahan di ini ya, di Instagram ya, di akun resmi Pijar Cahaya Media. Cuman untuk sekarang saya kasih tahu dulu, pendaftarannya mulai tanggal 15 sampai tanggal 28 Oktober, tanggal 1 sampai tanggal 30 November itu ada kelas membaca, kemudian di tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember itu ada kelas mengulas, sisanya dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Januari itu ada kelas menulis yang pastinya akan dipantau oleh Kak Dika langsung. Ya, gitu. Nanti informasi berikutnya, syarat-syaratnya seperti apa akan kita taruh di Instagramnya Pijar Cahaya Media. Jadi yang belum follow, silakan di-follow. Namanya @penerbit Pijar Cahaya Media. Oke. Terus untuk paket penerbitan juga, buat teman-teman yang bertanya, ini paket penerbitannya seperti apa? Kita dapat apa aja? Apakah dapat sertifikat? Apakah dapat ISBN juga? Itu nanti juga ada infonya di situ, di Instagram Pijar Cahaya Media. Untuk sekarang kita mulai sesi foto bersama ya, teman-teman. Sudah siap untuk foto bersama ya? Koordinator Ahmad Said, silakan dipandu dulu. Baik, terima kasih untuk Mbak Dian selaku moderator. Teman-teman bisa dinyalakan semua kameranya, kita foto bersama. Kameranya dinyalakan semua. Foto bersama ya. Ayo yang belum dinyalakan kameranya. Semua siap di kamera masing-masing ya. Kita foto 3 kali ya. Oke, persiapan. Kurang kedengeran suaranya. Oh, kurang kedengeran. Suaranya Mas Ahmad. Mas Sahid. Wah, kalau sudah nyala kita mulai ya. Kita foto 3 kali. Nanti yang pertama ini saya bebas ya. Mas Said, suaranya kurang kedengeran, Mas Said. Halo, tes. Oke. Ya, foto yang pertama ya, kita foto 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Tangannya boleh kosong ya, teman-teman. Oke, pakai salam literasi ya, minta salam literasi.
Foto yang kedua ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Mas? Bentar, masih di-save dulu. Ya. Soalnya di copy paste ya, itu sama Mas Sahid ya. Iya, soalnya di copy paste, Mbak. Makanya sedikit lama. Iya, nggak apa-apa. Kita masih Oke, sabar lagi. kok. Lagi. Pakai ini ya, terakhir. Pakai Ekraf. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak. Oke, terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir di kelas Self Love ini di acara launching Pijar Cahaya Media. Semoga nggak kapok ya. Next mungkin kita bisa mengadakan acara seperti ini lagi, kelas Self Love season kedua ya mungkin Kak Dika ya. Siap, Kak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya malam minggu ini. Saya pamit dan tim juga pamit. Terima kasih, semoga menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya tutup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Terima kasih, Mbak Dian. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi semuanya. Sudah nggak apa-apa, bisa live teman-teman. Nanti informasi ada di Instagram ya. Jangan lupa follow. Jangan lupa absen ya. Ada yang masih betah di sini. Lu dinyanyiin kayak sayonara, sayonara. Gak apa-apa Halo, lah, Nip. Mbak Maria. Hai, Mbak Ratna. Salam kenal. Mbak Ratna. Terima kasih ya, semuanya sudah bersedia hadir di Iya, kelasku. sama-sama. Makasih juga ilmu barunya ya. Ya, terima kasih. Yuk, bye-bye. Izin dulu. Bye-bye. Makasih. Bye-bye. Terima kasih. Ya, makasih Mas Ahmad Munib. Terima kasih. Terima kasih.